Masyarakat mulai beralih ke pom bensin asing. Dan bahkan kalau dibaca dari komentar-komentar yang ada di short ya yang saya keluarkan beberapa waktu lalu tentang skandal BBM oplosan Pertamina, di situ banyak sekali ekspresi kekecewaan yang berdampak pada apatisme mereka terhadap negara ini. Inilah ketika nasionalisme kita dibayar oleh pengkhianatan. Oke, bolo-bolo, jadi skandal Pertamina yang melibatkan dugaan ya oplosan dari BBM RON 90 ya, Pertalite yang dioplos dengan RON 92, Pertamax, itu tentu adalah sebuah kerugian besar bagi konsumen. Terutama konsumen-konsumen yang dengan kesadaran tinggi itu berusaha membantu negara ya dengan tidak membeli BBM subsidi ya, tapi demikianlah balasan bagi orang-orang yang loyal terhadap negara itu ya. Jika kalau memang betul ya terbukti bahwa selama ini Pertamax yang kita beli sebetulnya adalah BBM yang dioplos ya, berarti sebetulnya Pertamax itu cuman Pertalite yang nggak ngantri. Jadi manipulasi yang terjadi dalam tata kelola ya minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018 hingga 2023 ini diperkirakan merugikan negara hampir 200 triliun ya. Jadi buat bolo-bolo yang mungkin belum jelas ya, kejahatan itu ada di mana? Jadi di sini ada sebuah modus operandi untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri ya. Supaya apa? Supaya bisa mengimpor minyak mentah ya dengan harga yang lebih tinggi yang kemudian dioplos. Nah, ketika impor itu dilakukan secara terus-menerus, itu kan ada selisih harga ya, cuan gitu ya. Cuan-cuan itulah akhirnya yang dinikmati oleh ya yang sering kita dengar sebagai pemburu rente ya. Jadi orang-orang yang menikmati kekayaan di atas beratnya ya negara ini dan juga beratnya rakyat yang sudah mengeluarkan uang lebih ya untuk membeli BBM harganya tinggi. Sebagai perusahaan terbesar ya BBM yang ada di Indonesia, Pertamina ini kan seharusnya menjadi simbol kepercayaan dan integritas ya. Tapi justru di sini mereka ini menggerogoti kepercayaan rakyat. Jadi saya tuh nggak habis pikir ya, para pejabat eksekutif Pertamina dan pengusaha-pengusaha yang berada di sekeliling bisnis minyak ini kan sudah pasti orang-orang yang kaya ya, gajinya sangat tinggi, tapi kok yang masih tega ya melakukan hal seperti ini. Ya yang dibakar tuh ya mesin kendaraan gitu. Jadi jangan membakar uang rakyat gitu loh ya. Karena masalah oplosan BBM ini bukan hanya soal kualitas, tapi juga soal moralitas. Ya, karena rakyat ini sudah patuh loh ya membeli BBM non subsidi demi mendukung negara, tapi malah dikhianati. Akhirnya apa? Ketika kita merasa sudah membeli BBM dengan kualitas tinggi, ternyata yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu tentunya akan berpotensi membuat mesin kendaraan kita bermasalah. Akibatnya ya emisinya meningkat, kemudian biaya perawatannya melonjak juga. Jadi sebetulnya siapa sih yang lebih boros ya? Ini kendaraannya rakyat atau moralnya pejabat ya? Dengan skandal ini akhirnya pom bensin asing ini mulai terangkat lagi ya, karena ya tidak terkecuali saya sendiri juga sudah beberapa waktu terakhir ini membeli BBM di perusahaan pom bensin asing ya. Dan sekarang ini sudah mulai banyak sekali ekspresi-ekspresi kekecewaan dan rasa muak terhadap ide-ide nasionalisme ya di negeri Pancasilais non religius ini. Dan krisis kepercayaan ini terjadi di banyak bidang ya. Jadi di bidang kesehatan misalnya. Sekarang ini kan sudah menjadi tren ya, kaum menengah ke atas itu lebih percaya untuk berobat ke luar negeri ya, ke Singapura atau Malaysia gitu. Sementara yang kaum tidak punya tuh memang nggak punya pilihan lain ya. Yang mau nggak mau mereka terima saja ya fasilitas kesehatan yang di Indonesia. Ya kenapa? Berobat di luar negeri itu lebih menjadi pilihan bagi orang-orang yang berduit hari ini ya. Karena ya memang kualitas layanan kesehatannya berbeda. Kemudian integritas dari rumah sakit dan dokter-dokternya itu sendiri. Sementara biayanya pun kompetitif ya. Jadi dalam banyak kasus terkadang berobat di Penang, Malaysia misalnya itu bisa harganya sama atau bahkan lebih murah daripada di dalam negeri gitu ya. Sekalian berwisata kan. Nah, sementara dunia kesehatan di Indonesia ini juga masih diwarnai dengan banyak kasus tentang pelayanan yang tidak profesional, klaim asuransi yang bermasalah, ya. Kemudian isu tentang mafia kesehatan yang ini sudah menjadi cerita lama ya. Jadi antara dokter, kemudian rumah sakit, dan perusahaan farmasi ini saling bekerja sama, itu menghasilkan overdiagnosis dan overmedikasi ya. Jadi banyak sekali pasien yang sebetulnya itu penyakitnya nggak parah, akhirnya disikat ya dengan harus berobat yang melebihi dari yang dia butuhkan gitu kan. Nah problem seperti ini sudah banyak sekali disuarakan ya oleh ya mantan
Menteri Kesehatan kita, kemudian dokter-dokter yang masih punya hati nurani itu juga banyak speak up gitu ya. Ya memang jadi orang Indonesia gini banget ya, kita ini negeri yang dikepung mafia kan, mulai dari bawah ya, ada mafia parkir, mafia penegak hukum, mafia politik, sampai mafia kesehatan ya. Jadi itu yang membuat kita makin tidak mempercayai satu sama lain ya, sehingga ide-ide nasionalisme itu tergerus, kita lebih memilih jasa-jasa dari perusahaan asing. Oke, kita sekarang membicarakan tentang isu yang sangat hangat di masa pemerintahan Bapak Jokowi, misalnya soal TKA Cina misalnya ya, TKA asing itu apakah sekarang masih menjadi kontroversi juga nggak ya? Jadi kita sering sekali mendengarkan pendapat ya atau pemberitaan bahwa tenaga kerja asing ya, terutama yang berasal dari Tiongkok itu adalah orang-orang yang punya kerja keras yang super luar biasa. Mereka pun sangat efisien, nggak banyak omong, nggak kebanyakan tiktokan ya, nggak banyak komplain ya, bahkan berani menantang bahaya ya, terus nggak minta THR juga. Jadi kita tahu bahwa Bapak Jokowi ya dalam membangun infrastruktur yang gila-gilaan itu kan dengan utang ya, utangnya juga gila-gilaan. Jadi ya kalau kita berpikir secara efisiennya ya, dana utangan untuk bikin proyek besar ya memang lebih aman kalau dipekerjakan oleh tenaga asing yang lebih efisien, lebih terampil dan paham tentang proyek itu sendiri, karena memang pengembangnya dari kontraktor-kontraktor asing seperti itu. Sementara Indonesia ini kan dalam dunia usaha kita menghadapi yang namanya local problem. Jadi orang lokal kita ini memang masih banyak yang kalau kerja itu nggak komitmen, maunya malas-malasan tapi dapat duit. Jadi kita ini kan ada ungkapan ya bahwa kewirausahaan itu membuka lapangan kerja bagi orang-orang lokal. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah teorinya. Jadi bahkan pengalaman pribadi saya ya, itu cukup sulit untuk mendapatkan tenaga kerja betul-betul dari tenaga lokal di mana bisnis saya ini berjalan. Sangat sulit ya, terutama untuk kalangan mudanya. Diajak kerja banyak yang nggak berminat. Bahkan kalau ada yang kerja itu bisa kerja 6 bulan aja ya, itu udah bagus banget. Biasanya mereka setelah 2 bulan, 3 bulan resign. Ketika resign terus saya ketemu mereka ya ada di sudut jalan jadi pengangguran lagi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah ekonomi sulit, nah akhirnya nyalahin pemerintah, nyalahin korporasi yang seperti itu kan, Indonesia banget ya gitu kan. Dan akhirnya yang awalnya kita ini ingin benar-benar memberdayakan pekerja lokal, ya karena yang lokal ini males-malesan pada nggak mau kerja, ya mau nggak mau dong kita ambil pekerja dari luar kan ya, dari luar desa yang ada di sini atau bahkan dari luar kota, dari luar daerah kan gitu. Itu dari sisi problem pekerjaan di Indonesia. Nah, sekarang kita ngebahas tentang timnas ya, ini kan lagi hangat-hangatnya timnas Indonesia ya. Kita bertahun-tahun kering prestasi ya. Karena apa? Kita merasa punya banyak pemain dengan talenta yang bagus ya di liga-liga lokal gitu kan. Tapi begitu dibawa ke kompetisi internasional ya nggak usah ngomongin Asia dah, ngomongin ASEAN aja kita sering babak belur gitu ya. Karena ya memang ada problem tentang sistem pembinaan pemain di negeri kita. Kemudian sistem kompetisinya ya yang seringkali juga tidak konsisten dan penuh dengan problem di dalamnya ya. Kemudian ada budaya etos kerja dan kedisiplinan dari pemain-pemain lokal kita, termasuk disiplin makan. Pemain-pemain kita ini kan cenderung susah untuk mengatur dietnya ya. Jadi menarik apa yang dikatakan Cristiano Ronaldo bahwa makan itu untuk tubuh ya, bukan untuk lidahmu kan, seperti itu. Nah, kalau Indonesia kan susah disuruh seperti itu ya. Sehingga dari nutrisi aja kita terganggu. Ya, kemudian ya ini yang sering dikatakan sebagai lokal prep nih ya. Jadi kalau main bola mainnya kasar ala Tarkam, belum jotosan gitu kan. Belum lagi masalah-masalah mafia bola yang membuat ada krisis kepercayaan terhadap pemain-pemain lokal kita sendiri. Nah, makanya sekarang ketika timnas kita dibanjiri pemain-pemain naturalisasi yang tampangnya itu cenderung tampang bule. Jadi bayangin kalau kita nanti melihat timnas Indonesia ini main di Piala Dunia ya, memang secara fisik kita kayak nggak ngelihat timnas Indonesia ya kan. Tapi ya masyarakat sekarang sudah nggak peduli soal itu ya, mau orang Indonesia asli kayak mau bule kayak mau matanya sipit kayak mau kulit hitam, nggak ngurus gitu loh. Yang penting timnas ini berprestasi ya. Dan sekarang terbukti kan memang pemain-pemain naturalisasi yang ditempa dalam background ya kedisiplinan, kemudian kemajuan sistem pembinaan sepak bola di Eropa ternyata sangat bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia sejauh ini ya. Jadi ya walaupun pada akhirnya terkesan bahwa pemain-pemain asli kita akhirnya tersingkirkan ya, digantikan oleh pemain-pemain keturunan ya. Tapi ya kalau kita sekarang ingin berprestasi ya, ingin prestasinya tampak ya, mau nggak mau ini memang jalan yang harus dijalani ya, sambil kita berharap ke depannya bahwa pembinaan sepak bola kita ini bisa menjadi jauh lebih baik dan akhirnya
timnas kita bisa kembali lagi diisi oleh orang-orang yang muncul dari kompetisi di Indonesia. Artinya begini loh ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ini tidak berusaha untuk selalu introspeksi ya, kita tidak punya keinginan untuk upgrade diri kita sendiri ya, maka siap-siaplah kita akan digantikan oleh kaum lain yang lebih baik daripada kita. Jadi alih-alih kita sekedar menyalahkan pihak luar, coba deh introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah cukup berkomitmen? Apakah kita sudah cukup bekerja keras? Ya, apakah kita sudah cukup bertanggung jawab ya menjalankan amanah diemban kepada diri kita sendiri? Karena kalau kita tidak punya kesadaran seperti itu, percayalah kita akan tertindas oleh zaman, kita akan digantikan oleh kaum lain yang lebih baik. Kan di Quran juga dikatakan seperti itu ya, dan dikatakan bahwa jika kamu berpaling, ya niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Jadi bolo-bolo, negara kita, bangsa kita memang sudah lama bergelut dalam krisis kepercayaan multidimensi ya. Kita krisis kepercayaan terhadap pemerintahan, terhadap penegak hukum, bahkan terhadap sesama masyarakat itu sendiri, di mana konsep nasionalisme Indonesia saat ini, terutama di mata Gen Z, itu sudah tidak lagi dianggap relevan ya, karena semua ide-ide nasionalisme itu ternyata langsung terbantahkan oleh perilaku dari pejabat-pejabat kita sendiri dan bahkan masyarakat kita sendiri ya. Coba tanyakan sama generasi muda ya, padahal yang namanya kepercayaan itu adalah fundamental dalam kita menggapai impian atau tujuan ke depan ya. Kalian tahu uang kertas ya, uang kertas itu kan berharga ya, semua orang siapa sih nggak pengen uang ya, padahal kalau dipikir-pikir dia kan hanyalah berbentuk kertas ya, yang dikasih angka. Tapi karena ini dipercaya berharga, maka dunia sepakat untuk menjadikannya sebagai barang yang berharga gitu kan. Ya sama, bangsa Indonesia ini dibentuk karena kita percaya bahwa ide gagasan Indonesia ini yang akan mengangkat harkat dan martabat kita. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga dibentuk karena rasa percaya bahwa negara ini akan membawa rakyatnya kepada kehidupan yang adil dan makmur. Bagaimana supaya kita mengembalikan lagi kepercayaan yang sudah menjadi krisis di negeri ini? Ya, ayo kita mulai dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang bisa kita sadarkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jujur itu bisa mengemban amanah, kemudian tidak menyalahgunakan kepercayaan, tidak mengambil hak orang lain. Mau berubah bolo-bolo? Coba tekadkan itu di diri kita sendiri. Dan ini sama sekali tidak mudah bolo-bolo ya, sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.